Nah, ini sih sebenarnya ya. Kita mulai masuk ke konfigurasinya, ya, konfigurasinya sebentar. Nah, oke lah, nanti kita akan menggunakan topologi yang sudah kita buat ya di GNSI maupun di IFNG. Ya. Jadi intinya adalah bagaimana sih cara konfigurasi internal BGP ya, menggunakan intra AS, kalau external BGP menggunakan internal autonomous system number ya. Nah, syaratnya ya, biasanya tanda dia sebagai internal BGP bisa bisa lihat ya proses peeringnya biasanya menggunakan IP loopback ya. Karena kita tahu bahwa interface loopback ini adalah interface logical yang selalu statusnya up ya. Jadi ini paling stabil kecuali memang kalau kita hapus ya. Jadi ini paling tentunya ya sudah pasti nanti untuk session IBGP ini digunakan untuk proses peering ya. Karena kenapa nggak mesti harus direct connection ya, sepanjang nanti si loopback tersebut reachable ya, dibantu oleh si IGP-nya, nanti kita ada OSPF misalkan ya, itu si proses peering BGP bisa terjadi ya. Jadi syaratnya kita advertise dulu ya, atau jalankan dulu routing protokol internal ya. IGP misalkan kita menggunakan OSPF nanti ya. Nah, kemudian kalau external BGP ya, syaratnya adalah physical connection harus ada dulu. Ya, jadi router 1 ketemu dengan router 2 di segmentasi network yang sama, point to point-nya, ya kemudian kita pastikan ya bisa ping dulu direct connection-nya oke, ya artinya nanti TCP 179-nya pasti establish ya, baru kita lakukan proses peering ya. Peeringnya tentunya nanti kita misalkan dari perspektif R1 mau peering dengan AS65502 berarti dia akan menggunakan IP ya, next hop-nya di sini ya, kemudian menggunakan peer AS-nya ya, sama ya, konfigurasi untuk eksternal BGP maupun internal BGP sama di semua router vendor. Nah, kemudian propagasi yang terjadi di internal BGP seperti apa nih ya. Jadi untuk mencegah adanya loop ya, BGP speaker ya katanya di sini do not propagate IBGP reciprocity to other IBGP peer ya. Jadi syarat ketentuannya adalah behaviornya adalah bahwa BGP speaker tidak melakukan proses propagasi. Propagasi artinya meneruskan ya satu routing katakanlah di R1 ya. R1 menuju ke R2 dan R3 sudah pastikan ini dalam internal BGP. Iya, intra AS di sini. Maka proses ini nggak boleh. Nah, kecuali nanti mungkin kalau misalkan kita mau melakukan proses perlukan routing ya, bisa kita menggunakan full mesh ya, atau misalkan kita menggunakan katakanlah di sini menggunakan root reflector ya. Nah, nanti kita ada juga implementasi ya yang menggunakan root reflector di sini. Nah, kemudian ini satu lagi nih ya. Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan peering antara si R1 dengan R yang di sebelah kiri sini ya dari 65502 AS-nya, ini kan eksternal BGP ya. Begitu nanti si router yang sebelah sini mengirimkan root X ya ke R1 ya, dia akan terima ya. Nah, si R1 melihatnya adalah pasti gateway yang digunakan adalah next hop dari si router ini, yaitu 172.241.0 ya. Nah, si ini pun ya, si R2 kalau misalkan kita lihat dari si routing table-nya nanti ya akan terlihat ya bahwa root X ini ya bisa dilihat di routing informasi table-nya ya. Bisa menuju ke sini tapi IP yang digunakan next hop-nya adalah tidak langsung dari si R1. Artinya indirect ya. Indirect next hop. Artinya next hop-nya ada di seberang sini ya. Maka nanti si R2 kalau misalkan mau komunikasi ke tujuannya ke sini ya, dia tidak akan bisa malah nyampe sini ya paketnya. Karena kenapa? Dia melihat bahwa saya kalau misalkan mau ke sana,
gateway-nya harus di sini, ya. Nah, harusnya kan kita harus influence di sini. Kalau misalkan router 2 mau komunikasi di sini, seharusnya router 2 itu melihat next hop-nya adalah si router 1. Nah, di sini ada dua cara, ya. Kita bisa meletakkan ya external interface ya dari si router 1 ya. Kalau kita menggunakan OSPF ya, kita nanti bisa gunakan pasif ya. Nanti kita lihat ya apa di sini atau di sini ya. Maksud dari external interface ini adalah mau memastikan bahwa nanti ya next hop di sini tidak akan diteruskan ya, supaya si R2 tidak membaca ya next hop yang ada di sini, maka dia harus pasifkan menggunakan, katakan nanti menggunakan OSPF ya. Yaitu external interface-nya kita buat pasif ya. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan cara pasif interface, bisa kita menggunakan di router 1 ini ya. Kita tambahkan dengan policy next hop self ya. Nah, policy ini nanti diimplementasikan di router 1 ya. Setelah berjalan ya kita commit di router 1-nya, maka nanti si router 2 yang melewat tujuan ke sini ya itu bisa dicapai ya itu hanya menggunakan si router 1, yaitu adalah IP next hop dari si router 2 ya, IP lompatannya di sini. Ya, IP yang di seberangnya. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat ya sini ya. Nah, ada prefix X dari 65510 ya. Advertise ya. Kemudian masuk ke 65501 ya. Ini dia sebagai diterima ya sesama eksternal BGP ya. Dia bisa lanjutkan dong sini ya. Nah, kemudian dia bisa pastinya bisa lanjutkan sini. Tapi ya di sini ya ada link di sini, maka antar internal BGP dia tidak boleh ya mengadvertise ya. Jadi internal BGP ini nggak boleh mengadvertise ya rute apapun ya yang asalnya dari sesama internal BGP. Ya. Itu adalah default behavior dari si BGP. Ya. Nah, nggak boleh nih. Ya. Case-nya tadi ya, kalau misalkan kita coba nanti ya influence ya, bukan influence, kita jalankan secara normal. Nah, nanti ini tidak akan pernah bisa ke sini nih. Ya. Dia tidak bisa nanti lanjut ya lewat sini atau ngupdate ya lewat si jalur antara RR1 dengan FRR2. Nah, dia sama-sama internal BGP. Ya. Oke, ya. Kita lanjut mungkin dengan cara konfigurasinya, ya. Oke. Nah, kalau di Juniper ini memang terlihat konfigurasinya ada dua tipe sebenarnya. Ada yang kita bisa lihat secara tampilan display set ya, atau dengan cara hierarki ya. Hierarki itu biasanya ada tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup di sini. Nah, ini artinya kita menggunakan melihat konfigurasi secara hierarki. Oke, ya. Yang pertama tentunya konfigurasi BGP ya harus di dalam satu buah routing option. Ya, kita tentukan dulu router ID ya. Jadi router ID ini digunakan selain untuk BGP ya, ID BGP juga digunakan untuk si OSPF ya. Nah, kemudian kita tentukan autonomous system number. Nah, ini di dalam hierarki routing option ya. Jadi dua perintah ini berada di bawah routing option ya secara hierarkinya ya. Nah, kemudian kita edit protokol BGP-nya ya. Misalkan kita mau membuat internal BGP ya, kita bisa buat satu grup internal ya dari 65503 ya, si router 1 ini pakai AS 65503 untuk peering internalnya. Nah, kemudian tipenya pastikan cuma ada dua tipe ya.
Kalau misalkan internal ya pakai tipe internal ya. Nah, kemudian local address ya. Local address biasanya disamakan dengan router ID ya. Nah, kemudian neighbor-nya ini adalah IP router yang akan kita jadikan sebagai peer-nya. Nah, ini kalau internal. Kalau eksternal kita buat lagi grup yang berikutnya ya. Grup misalkan eksternal 65501, tipenya eksternal ya. Nah, bedanya kalau misalkan internal nggak perlu lagi ya pakai peer ya, karena sudah sama di sini ya. Kalau yang eksternal kita harus tahu peer AS-nya berapa. Ya. Kemudian IP next hop-nya router yang next hop-nya ya IP-nya berapa kita masukkan sini. Ya. Jadi ini adalah cara konfigurasi BGP di Junos ya. Ini kalau kita lihat dengan cara tampilan hierarki ya. Nah, kemudian di mana kita bisa lihat policy tersebut? Ya, katakanlah kita nanti mau menambahkan policy next hop, ya, kita bisa tambahkan di dalam policy option. Kita membuat satu buah policy statement, ya. Nah, kalau yang next hop self policy ini adalah nama policy-nya, ya. Nah, kemudian setelah kita membuat policy, apa yang harus kita lakukan, ya, terhadap policy yang pertama? Ya, kita lihat dulu kondisinya seperti apa, ya. Kita bisa buat katakanlah kondisi yang pertama ya, term alter next hop ya. Jadi nanti term yang pertama namanya adalah alter next hop ya. Maka kalau misalkan kita menggunakan policy next hop self policy, tinggal kita langsung masukkan action ya. Artinya si router 1 ya, IP yang nanti akan digunakan peering terhadap internal BGP yang lainnya, ya, yaitu adalah IP yang digunakan ya ketika melakukan proses peer sesama IBGP-nya. Maka ini langsung menggunakan action next hop self ya. Nah, kemudian kalau yang ini show protokol BGP. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Jadi nanti si policy-nya ini kita ekspor ke dalam internal BGP. Ya. Dipanggil lah istilahnya. Ya, si next hop self policy ya kita inject ya, kita masukkan, kita ekspor ya ke dalam proses peering internal BGP. Ya. Nanti dia akan menginformasikan ya bahwa nanti si R2 katakanlah si R2 ya akan menerima IP next hop-nya adalah dari si local address yang digunakan oleh si router 1. Ya. Jadi dia akan menginformasikan ke router yang sebelahnya sesama IBGP itu adalah IP 192.168.100.1. Ya. Oke, ini ada contoh lagi kalau kita misalkan mau masukkan policy mengagregat ya. Ini adalah kondisinya kita melakukan proses agregasi filtering dari beberapa prefix ya. Katakanlah ada beberapa prefix kelas C ya. Kita agregate menjadi satu buah network yang lebih besar ya. Jumlah hostnya ya. Ini caranya kita bisa masukkan nanti di dalam routing option ya, aggregate ya. Kita masukkan rute ini ya ke dalam satu buah policy ya. Nah, kemudian policy ini ya nanti dimasukkan ke dalam external BGP. Ya, artinya dia akan menginformasikan ke router yang lainnya ya bahwa lewat R1 ya dari AS 65501 untuk komunikasi dengan AS yang lain, maka setiap prefix yang dari R1 itu akan diagregat ya. Rutenya adalah 172, rootnya adalah maksudnya networknya adalah 172.24.00/22 ya, di filter ya. Nah, ini akan diekspor, akan disampaikan ke router yang lain ya dengan satu buah policy ini. Jadi policy ini adalah memfilter traffic yang berasal dari routing information base dari CR1. Oke, ya. Nah,
Ini proses ya, bagaimana sebuah policy ditambahkan ya. Itu bisa di dalam protokolnya ya, bisa juga di dalam satu buah grup BGP ya, atau bisa kita masukkan dalam hierarki neighbor ya. Nah, ini pilihannya dari sini ya. Tapi sini only the most specific policy is apply ya. Neighbor, then group, then protocol. Yang paling spesifik ya, tentunya adalah yang mana nih? Ya. Itu dari sisi level protokol ya. Oke. Nah, jadi BGP atribut dari Junos ya, itu akan menginfluence ya traffic yang diterima ke dalam routing information base-nya ya, maupun yang nanti diekspor dari routing information base-nya itu menggunakan policy. Jadi policy-nya itu bisa diimport ya, atau policy export ya. Kalau import berarti kan masuk ke dalam routing information base-nya ya. Kemudian ditambahkan ke dalam local table RIB-nya. Nah, kalau ekspor ya, berarti kan akan berefek ya ketika dia melintas dari si RIB lokalnya ya, dan menuju ke routing table information base dari si router next hop-nya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ada route diterima dari BGP peer ya, kalau masuk ya dia akan masuk ke dalam routing information base in ya. Import policy ya, kalau import policy biasanya digunakan untuk update dari router yang lain ya, masuk ke dalam router lokal ya. Tapi kalau export policy artinya kita mau menginfluence ya, atau mau memberikan update prefix kita ke router peer yang lain. Jadi kalau yang import biasanya menerima, kalau ekspor ini kita akan mengirim ya, seperti itu. Nah, verifikasinya show BGP summary ya. Nah, kita lihat ya ada berapa peer nih yang bisa muncul ya di dalam summary-nya. Ya, jumlah peer-nya, AS pad-nya, AS number-nya, kemudian jumlah paketnya ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini berarti kita sudah berjalan proses peering-nya ya. Nah, kemudian show BGP neighbor. Show BGP neighbor ya. Jadi untuk memastikan bahwa komunikasinya sudah established, kita bisa lihat di sini state-nya. Ya, bahwa peering ke sini ya, tipenya eksternal, statusnya established. Ya. Nah, kemudian ada informasi peer ID-nya, local ID yang digunakan ya. Kemudian preference-nya ya. Di BGP di Junos ini menggunakan preference 170 ya. Internal dan eksternal disamakan ya, 70. Oke, kemudian kita lihat verifikasi yang berikutnya. Ya, kita mau melihat ya BGP grupnya ada berapa banyak nih. So BGP group ya. Nah, ada dua tipe internal dan tipe eksternal. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk melihat spesifik routing protokol RIB lokalnya, so route protokol BGP. Nah, kita lihat ya. Nah, network 10.00/16 ya. Nah, BGP 170. Ini adalah preference-nya. Nah, ada tanda bintang di sini ya. Artinya ini yang base pad-nya ya. Nah, ini adalah atribut AS-pad-nya. Ya, local preference yang digunakan ya masih default 100 ya. Nah, kemudian adalah jalur yang berikutnya nih yang bisa digunakan kalau misalkan ini bermasalah, dia akan menggunakan jalur yang berikutnya. Sama nanti akan dibandingkan lagi ya atribut-atribut dari si jalur yang kedua dan jalur ketiga. Ya. Oke, kemudian kita mau lihat ya show route receive protokol BGP ya. Jadi kita mau mendapatkan informasi ya, protokol BGP dari peer kita 172.30.1.2
ya, dari router tetangganya yang apa BGP next appear-nya, ya. Receive berarti kan ini akan menerima, ya, masuk ke dalam RIB lokalnya, ya, dari peer 172.30.1.2. Ini ada jumlah apa prefix yang masuk ke dalam R1, ya. Nah, ini route from BGP peer, ya. Nah, kita lihat ya, ini akan masuk ke dalam RIB, ya, lokal ketika melihat ada nggak polusi yang apa berjalan pada si BGP internalnya, ya. Lihat kondisinya seperti apa, actionnya, baru dia akan simpan ke dalam lokal router apa route table-nya, ya, routing information base lokalnya. Nah, kalau misalkan kita mau melihat ya si router satu ini ya dia mau menyampaikan routingnya menuju ke si peer ini, berarti kan kita bisa lihat show route advertising protocol. Artinya dia mau menyebarkan ya ke arah peer 172.31.2 ini prefix berapa saja kita bisa lihat dengan berita ini. Ya. Nah, oke, ya. Oke, jadi itu ya untuk apa pengenalan BGP atribut dari Junos.